Tabik, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast pertama NCC Emergency, yaitu Pensi Podcast bersama NCC Emergency. Nah, di sini kita akan coba membahas terkait program kegiatan NCC ataupun isu-isu keperawatan yang sedang hangat pada dekat-dekat ini, ataupun kita akan membahas tentang penanganan pertama saat kondisi emergency. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ikuti terus podcast NCC Emergency. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman ya. Nah hari ini aku sudah bersama bintang tamu yang pertama di podcast NCC. Teman-teman yang ada di NCC tentunya sudah nggak asing lagi nih teman-teman. Hari ini aku udah bersama Mas Afan. Nah, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah. Untuk kegiatan sehari-harinya sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk untuk mempersiapkan oprek NCC Waduh, dong. bagus sekali ya. Nah, teman-teman, pemberitahuan untuk dekat-dekat ini ada oprek NCC. Teman-teman stay tune terus di Instagram NCC Emergency. Yoi. Oke Pak, gini Pak, setelah kemarin dilantik, Yo. gimana nih perasaannya? Tanggal 9 kemarin kan dilantik nih. Gimana perasaannya? Jadi menurut saya sebagai ketua NCC Emergency yang baru, Ya. jadi kita tuh lebih apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Jadi Iya, lebih rasa tanggung jawabnya itu lebih tinggi menurut saya. Jadi kayak memang menjadi ketua NCC Emergency itu bukan hal yang mudah ya teman-teman. Jadi memang kita tuh di sini dilatih untuk bekerja sama walaupun dalam keadaan online. Jadi kita tuh di sini Betul menjadi sekali Pak. berorganisasi walaupun dalam keadaan online seperti itu. Iya, emang ada sedikit hal berbeda mungkin ya tahun ini Betul. dengan tahun kemarin. Tahun kemarin tuh kita bisa leluasa bergerak. Iya. Tahun ini kita emang terbatas. Bener banget. Mungkin ketika kegiatan-kegiatan tahun kemarin kita yang emang banyak dan juga enjoy kita menjalaninya, Iya, dan offline kan? offline juga. Tahun ini kan berbeda sekali ya. Iya. Nah, nih Pak, ngomong-ngomong tentang pandemi seperti ini, terus dengan program NCC yang akan berbeda tentunya. Nah, itu gimana Pak harapannya untuk ke depan sih? Gimana program NCC dan NCC ke depannya? Kalau harapan saya sendiri ya, dan harapan beberapa teman dan semuanya itu untuk NCC Emergency kedepannya itu semoga bisa dilancarkan dalam kegiatannya, baik online maupun offline gitu ya. Jadi iya, Pak. seperti itu. Ya, amin. Semoga kegiatan-kegiatan ke depannya emang ada pun halangan, tapi kita bisa melewati Benar. sama. Harus bisa melewati walaupun dengan cara apapun. Benar sekali. Nah, Pak, ketika kita kan pandemi emang sedikit ada halangan ketika ingin mengadakan acara kan tidak bisa langsung offline dan juga ada persyaratan, ada setengah dari jumlah orang biasanya. Itu kan emang sangat mengganggu sekali ya sebenarnya. Tapi ya harus gimana lagi, kita emang basicnya sebagai perawat dan juga tim kesehatan kita harus tetap mematuhi hal-hal seperti itu. Betul. Salah satunya memakai face shield, ya kan? Seperti itu. Terus terkait program kan tadi emang berbeda. Terus nih Pak nih. Iya. Jadi gini, Nama gimana? tentunya kan pasti ada halangan nih. Ya, iya. Jadi dampaknya sendiri yang Bapak rasakan, yang Afan rasakan nih terkait program NCC itu seperti apa sih di saat pandemi ini? Salah satu programnya yang paling terdekat ini oprek sih, jelas. Karena biasanya kita tuh mengadakan oprek itu kan offline ya kan. Tahun-tahun sebelumnya itu biasanya offline. Bahkan kemarin sesuai rangkaian oprek ada student fair, ada mataf, lalu ada promosi di kelas juga. Itu biasanya kita mengadakan offline seperti itu ya, dan itu sangat seru sekali, apalagi salah satunya di student fair. Benar ya sekali. Kan? Ada itu, mungkin teman-teman boleh lihat di Instagram NCC Emergency, itu ada dari video dari tahun lalu ya untuk student fair. Itu sangat seru sekali. Tapi ya mau gimana lagi, gimana caranya kita itu membuat feel-nya dari tahun sebelumnya itu yang biasanya ramai, seru, itu bisa ada di kondisi seperti ini. Nah, betul sekali, ketika kita emang harus menyesuaikan zaman terkait corona ini yang merabak dan vaksinnya belum tentu juga. Belum ada. Sebenarnya vaksinnya udah ada Pak. Oh, udah ada. Tapi belum tentu manjur atau enggak. Ya, nggak tahu juga. Sensitif juga kalau ngomong ini. Iya. Sensitif juga. Nah, Pak, terkait program kan tadi emang ada perubahan dan segala macam gitu.
sekarang kan kegiatan NCC dekat-dekat ini apa sih yang udah dijalankan dan juga akan dijalankan Pak? Selain oprek gitu Pak? Selain oprek itu nanti kita akan mengadakan, setelah oprek ya, nanti kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan, ya kan? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu Pak, karena kan skill kita nambah ya, terkait benar. Dari emergency first aid kayak gitu ya. Benar. Jadi nanti dari kita kan nanti ada pelatihan-pelatihan untuk teman-teman maba, baik itu teman-teman yang sudah lama di NCC juga, bahkan stem cell DMIS alumni pun boleh mengikuti pelatihan tersebut. Nah, itu yang asiknya teman-teman, terkait pelatihan dan juga macam-macamnya. Terus iya. Kemarin itu sempat kalau nggak salah Nimkes juga ya Pak? Iya. Jadi NCC itu ada istilahnya Nimkes. Nimkes itu istilahnya kita tuh turun ke lapangan untuk mengecek kesehatan. Jadi nggak hanya kesehatan berupa TTV dan lain-lain, tapi kita tuh bisa fleksibel. Kita fleksibel, bisa turun di mana aja di lapangan. Bahkan ketika keadaan COVID seperti ini, kemarin kita juga turun di Mataf. Betul sekali Jadi Pak. di Mataf universitas ya, ada Mataf universitas, Mataf fakultas dan lain-lain. Itu kita juga tugas di situ. Jadi kita berada di kampus untuk berjaga di tes rapid. Kita juga menjadi TRC atau tim reaksi cepat. Ini yang paling apa namanya? Tidak akan semua orang dapatkan Iya. jika tidak mengikuti organisasi. Betul itu dia Pak. sekali. Kita udah bisa tahu caranya nge-rapid ya, meskipun Iya. kita belum melakukan tapi kita udah tahu gitu Benar. cara nge-rapid, terus alur-alurnya gimana. Karena kita dilatih. Nah, itu dia yang kelebihan terkait kita mengikuti organisasi. Bener. Khususnya NCC emergency. Iya. Mantap. Gini Pak, selanjutnya kan terkait Nimkes kemarin, nah pasti nih Afan sendiri udah melewati beberapa pengalaman Timkes Timkesan yang online maupun offline ya. Nah itu gimana sih perasaannya ketika kita turun ke lapangan ketika Nimkes, dan juga apa sih struggle yang dihadapi dan juga kesenangan gitu? Macam-macam. Jadi saya juga pernah turun ketika mencari korban di Turi ya, di Sungai Turi itu. Oh yang ini bukan sih yang SMA SMP apa SMA? SD. Oh SD yang SD Pramuka itu ya? Iya benar. Oh, Jadi iya. waktu itu saya pernah di sana untuk mencari korban. Jadi NCC itu berada di garda terdepan untuk tim kesehatan. Di NCC turun bersama MDMC, SAR dan lain-lain. Oke. NCC juga turun ke lapangan, kita turun terjun ke sungai ya kan untuk mencari korban dari korban hanyutnya anak pramuka di Desa Turi tersebut. Emang itu sebuah tragedi yang apa ya, istilahnya tidak diinginkan Ya, ya, tidak untuk diinginkan. semua orang itu. Tapi itu menjadi pengalaman yang menurut saya pengalaman yang benar-benar jarang ditemui ya. Kita bisa turun ke lapangan, kita bisa mencari teman, kita bisa mendapatkan banyak channel, bahkan kita itu juga dia. tahu caranya bagaimana menolong korban ketika di sungai ya kan, di air. Benar seperti Pak. itu. Terkait kemarin di Turin kan Pak. Nah, ada beberapa anggota NCC yang turun. Itu berapa orang Pak kemarin yang turun di Turin? Kemarin ada beberapa, ada Mas Ilham, Mas Kusnian, lalu ada Mas Abi. Itu di belakang. Lalu ada Mas Rusdi, ada Mas Niki juga. Itu. Pokoknya ada beberapa teman-teman yang ikut join juga ketika hari itu seperti itu. Wah, emang itu apa ya? Tidak akan pengalaman yang tidak akan semua orang dapat. Iya, benar banget. Dan juga emang itu di sana kita diasah terkait skillnya, terkait mental kita sebagai tenaga medis kayak gitu. Emang wah itu bermanfaat sekali ya Pak. Benar, berarti. bermanfaat banget. Nggak Terus cuma di organisasi. ada hal-hal sedih nggak sih Pak ketika Bapak Afan ini turun ke sungai, apakah menemukan hal-hal yang tidak pernah Afan temukan sebelumnya? Apa ya, kalau yang kemarin sih kayaknya nggak ada sih, karena kita ketika turun di lapangan itu juga kita alhamdulillah ya, kita dilengkapi semua, mau APD dilengkapi juga, bahkan konsumsi dan lain-lain itu sudah disiapkan oleh pihak desa tersebut, bahkan dari pihak MDMC juga. Jadi kita turun sebagai relawan atau sebagai tim kesehatan di lapangan itu alhamdulillah sudah terjamin lah bahkan. Tapi kita juga harus mempunyai skill bahwa kita itu harus aman penolong. Jadi kita harus aman terhadap diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan baru kita bisa bertanggung jawab atas siapa yang ingin kita tolong seperti itu. Itu prinsipnya menjadi tim kesehatan. Mantap Pak. Terkait banyak sekali pengalaman yang
akan dapatkan ya. Itu apa sih perubahan yang didapatkan ketika setelah melewati beberapa beberapa rintangan untuk mencapai titik saat ini. Manfaatnya gitu apa gitu? Kalau manfaatnya sangat banyak sekali ya. Jadi yang pertama yang jelas-jelas saya rasakan itu kita bisa memanage waktu itu lebih baik. Jadi jangan salah kalau teman-teman itu ketika memasuk organisasi, salah satunya ke NCC Emergency, terus teman-teman nggak bisa nih memanage waktu antara yang mana kuliah, yang mana masuk NCC Emergency, bahkan yang mana nanti kita turun di lapangan. Justru ketika kita mempunyai beberapa rintangan yang tadi udah disebut, kita tuh jadi kita harus maksimal nih ketika kita di NCC seperti apa, kita di akademik seperti apa. Bahkan karena kita kan di sini tujuan kita untuk belajar ya, karena kita kan tujuan kita sebenarnya untuk belajar, untuk kuliah. Jadi jangan sampai kuliah itu dikesampingkan. Gimana caranya biar kita tuh bisa memanage waktu buat kuliah, waktu untuk berprestasi, organisasi juga seperti itu. Iya, emang kita istilahnya apa ya, belajar di organisasi itu bukan hanya belajar tentang cara membuat acara. Iya, bukan cuma itu, jadi juga, luas. Kedewasaan bisa tercipta di sana. Bener banget. Kebijaksanaan. Wah. Iya, mantap lah pokoknya. Terkait organisasi kan yang akan ikuti kan ada 2 tuh. Itu kan bukan sebuah halangan kan? Bukan. Jadi ada 2 organisasi. Selain saya ikut di NCC Emergency, saya juga ikut di HIMIKA atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan seperti itu. Jadi kan ngomong-ngomong ya, aku dengar nih kemarin juga katanya sempat ikut timnas ke Bali. Nah, gimana ceritain nih? Saya sangat iri sekali sama Anda. Ceritain. Jadi kemarin itu ada namanya gini ya teman-teman. Jadi ada PIMNAS itu pekan ilmiah, kreativitas ilmiah di mahasiswa di pokoknya ajang bergengsi tingkat nasional gitu. Bener sekali. Jadi ajang bergengsi di universitas. Kalau teman-teman tahu di SMA itu bisa aja ini seperti tingkatan pokoknya karya ilmiah di tingkat nasionalnya SMA gitu ya, ada namanya seperti itu. Nah, kalau ini tuh ajang bergengsinya di universitas seperti itu. Jadi salah satunya namanya PIMNAS. Nah, PIMNAS ini tuh kita pergi ke Bali, tapi nggak cuma sekedar pergi ke Bali ya. Jadi kita tuh ada seleksinya. Jadi kalau teman-teman berminat untuk mengikuti PIMNAS-nya, teman-teman harus mengikuti PKM terlebih dahulu. PKM ya? Ya, PKM kreativitas mahasiswa. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa nih, ada PKMM, ada PKMT dan macam-macam PKM yang lainnya. Teman-teman membuat kelompok. Dan itu tuh kelompoknya nggak harus dari NCC aja sih. Jadi nanti boleh dari teman-teman yang tidak mengikuti organisasi atau mungkin dari teman-teman yang lain seperti itu, membuat suatu kelompok, membuat suatu karya. Dan kalau yang kemarin yang aku bawa itu terkait PKMM. PKMM itu apa, Pak? PKMM itu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Jadi membuat senam kaki lansia untuk lansia seperti itu. Jadi kita menemukan masalah di suatu desa, lalu kita menemukan solusi dan solusinya tersebut berdasarkan jurnal ilmiah. Wah, seperti itu. Jadi banyak sekali step-stepnya ketika kita itu harus mengikuti PIMNAS seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dari kontingen UMY itu lolos 2, yaitu ya kontingen yang dari kelompok saya yaitu dari skala Jawa, dan ada juga dari kontingen dari teman-teman pertanian seperti itu. Oh, gitu. Jadi ada 2 tahun 2019 sebelum adanya pandemi ini. Pandemik lagi. Dah. Jadi jadi ketika emang kita ikut organisasi juga, kita tetap bisa berprestasi. Benar sekali. Jadi intinya adalah bukan suatu halangan ketika kita mengikuti sebuah organisasi. Malah itu menjadi hal lebih ya. Hal lebih, bukan sekedar hal lebih, itu jalan kita untuk berprestasi. Benar sekali. Organisasi itu salah satu jalan kita untuk berprestasi. Jadi kayak gitu. Untuk kan tadi terkait PIMNAS itu emang harus ada beberapa seleksi yang dilakukan gitu. Sulit. Aku juga kemarin ikut, Pak. Cuma nggak lolos. Bukan nggak lolos juga sih. Cuman aku kurang seperti Anda yang rajin gitu. Nggak rajin-rajin sekali ya. Jadi kayak sebenarnya dari kelompok, kan namanya juga kelompok ya, kita kerja sama ya. Nah, sesama kelompok, sama anggota itu saling menguatkan, saling menyemangati seperti itu. Bahkan ketika
ada yang malas-malasan itu langsung dikejar gitu. Jadi ya karena diberi rezeki diberi rezeki untuk lolos ya alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Dan itu tentunya bukan pengalaman aja yang didapat, tapi kan lumayan juga tuh ada ini ya. Aduh, kalau itu jangan dibahas. Kalau itu jangan dibahas. Jangan dibahas. Tapi biasanya kita juga nggak munafik gitu kan. Wah, pasti alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah juga. Jadi ya itu bonus aja lah. Bonus aja. Yang penting tuh pengalaman kita. Wah, bayangin aja kita jadi mewakili UMY ke Bali. Ya, seperti itulah. Ada suatu pride yang harus dijaga. Terus terkait prestasi di organisasi sendiri itu gimana Pak, terkait sebagai orang yang berpengalaman lah gitu, udah beberapa prestasi yang udah dicapai gitu. Ya alhamdulillah kemarin ada beberapa prestasi yang saya dapat tuh karena saya mengikuti organisasi, yaitu salah satunya kemarin ada itu mengikuti lomba poster. Lomba poster di Ayensa gitu. Jadi Jambore Ayensa ini jambore rutinan, jambore yang diadakan secara nasional. Kalau kemarin itu di Klaten kalau nggak salah ya. Jadi di Klaten dan alhamdulillah mendapat juara 1 di lomba poster gitu. Juara 1. Ya. Ngomong-ngomong juara satunya tuh beruntun ya 2 kali gitu. Ya. Dari tahun ke tahun juara 1 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari tahun pertama, Itu menunjukkan bahwa emang dari Afan sendiri mungkin tadinya nggak bisa kan. Benar. Terus emang berusaha belajar. Itulah hasil dari usaha kita. Tetap menjadi alhamdulillah ya nomor 1. Waktu gitu. Tahun pertama itu saya ikut sama Mas Fahri. Sama Mas Fahri. Jadi lomba poster tersebut alhamdulillah menang juara 1. Saya masih maba waktu itu. Jadi benar-benar ya bahkan kenal sama beberapa anggota NCC aja belum semuanya. Tapi mau berusaha gitu loh. Jadi dari situ walaupun saya nggak bisa mendesain, nggak banyak bisa mendesain lah waktu itu ya, cuman punya ide dan sekedar mau berusaha dari lihat tutorial dan lain-lain, ya alhamdulillah dengan niat tekun kita diberikan rezeki juara 1. Alhamdulillah benar sekali. Jadi intinya bahwa sesuatu hal yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu. Mantap. Ngomong Pak, udah panjang lebar nih kita ngomong. Gimana? Ada sempet DM masuk ke Instagram Sisi. Gini apa namanya? Kan ada beberapa orang yang emang kita kan suka mengisi kegiatan-kegiatan di luar ya, kayak di SMA mana gitu, SMA Muhammadiyah, SMA mana gitu. Itu tuh ada yang DM masuk, Kak, kapan dong ngadain lagi acara pelatihan, udah kangen banget nih. Itu yang hal dikangenin gitu ya. Terkait pelatihan emang dalam waktu dekat ini gimana sih kita mengadakan latihan, apakah kita bisa atau gimana? Kalau untuk sementara ini mungkin kita bakal kerjasama ya nanti dengan pihak-pihak luar, dari pihak SMA, Muhammadiyah, bahkan mungkin dengan desa-desa yang kita bina seperti itu ya. Jadi nanti kedepannya harapannya dari NCC Emergency sendiri itu bisa mengadakan, tetap menjalin silaturahmi walaupun itu lewat via online seperti itu. Nanti jika ada beberapa yang harus di offline kan atau mungkin diperlukan untuk offline, baru kita datang ke tempat tersebut berdasarkan protokol kesehatan yang berlaku. Benar sekali. Selanjutnya ada lagi Pak, ini Pak, apa namanya, DM yang masuk gitu. Apa tuh? Terkait apa namanya? Itu ya, coba DM-nya dibuka. DM-nya ini apa namanya? Kak, di NCC itu sibuk nggak sih Kak terkait kegiatan-kegiatannya? Oh iya. Jadi di NCC sendiri itu sebenarnya seperti yang udah pernah dibilang waktu kemarin Kopdar kalau nggak salah. Jadi sebenarnya setiap organisasi itu punya kesibukan masing-masing. Jadi tidak memungkiri, bahkan kita sebagai mahasiswa itu punya kesibukan kita untuk belajar, ya kan? Betul sekali. Kesibukan kita untuk mengerjakan tugas, kesibukan kita untuk belajar. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan di NCC itu kesibukannya apa? Jadi di NCC kesibukannya untuk mencari ilmu. Hampir sama dengan kuliah. Jadi ilmu apa aja. Jadi nanti ketika teman-teman join ke NCC Emergency, teman-teman juga bisa belajar ilmu mendesain, ilmu mengkoordinir suatu kegiatan, ilmu untuk sekedar nimkes ya tadi. Jadi ilmu-ilmu banyak ilmu yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman join ke NCC Emergency. Ya, tadi kan ngomong nimkes itu kita juga tidak hanya nimkes gitu yang sudah terkenal emang
di luar NCC juga di luar UMY itu udah terkenal kan NCC terkait panggilan timkes ataupun apa kerjasama dengan SAR, MDMC, BPBD dan lain-lain, bahkan BNPB juga. Terus kita juga ada kayak safety briefing gitu kan. Itu kan safety briefing kita udah pernah di acara internasional kan. Benar. Nah, itu dia kelebihannya untuk emang NCC itu ciri khasnya yang ada safety briefing. Iya. Mereka suka ngadain safety briefing. Pasti kenal semua lah kayak gitu. Iya, mantap. Ngomong-ngomong, haus gak? Haus banget sih. Haus kan? Sorry ya, ini Haus banget sih. Oh iya, belum ada- baru nyadar sih kalau nggak ada minum di sini. Kayaknya Mas harus Abi, ada tolong minumnya. tolong Mas. Ya Mas, bentar ya. Yo, Ini kayaknya harus ada penyegarnya sih. dari tadi haus ngobrol udah berapa menit gitu. Wah, spesial sekali. Terima kasih Mas. Mantap Ya. sekali. Ini nggak di endorse ya berarti ya Mas? Oh, ini ngomong-ngomong endorse. Oh di endorse. Ini dari kopi nangkau dengan bismillah. Boleh. Bener nggak Mas Abi? Bener nggak? Begitu Pak. Bisa aja Pak. Silakan Pak, diminum dulu Boleh, sebelum boleh. kopinya menjadi dingin seperti mantan Ini yang gimana ininya nih? Minumnya gimana nih? Ya Pak, buka dulu Pak. Oh dibuka. Bentar ya, Yuk, izinnya minum. buka dulu ya. Jangan lupa kopi nangkau dengan bismillah. Alhamdulillah. Kan jadi enak nih mau ngobrol lagi nih. Oke Pak, lanjut Pak. Gimana? Tadi sampai mana sih kita? Sampai Safety briefing ya? di briefing. Ya. Briefing ya, berarti terkait program-program itu Nimkes safety briefing dan emang itu sebuah pengalaman yang ya, menurut saya sendiri yang udah pernah ngerasain safety briefing ataupun Nimkes yang di mana-mana gitu. Selain kenal orang banyak, kita juga mampu berguna untuk sama gitu. Iya, Emang- buat nggak cuma sesama aja. Jadi kita juga dapat berguna buat teman-teman kita juga. Nah, Jadi nanti kita juga Jadi bisa mengajarkan skill ke teman-teman yang nah lain itu juga. dia apa yang paling penting. Jadi kan pelatihan-pelatihan yang sudah didapatkan di NCC itu biasanya kan belum diajarkan di kuliah ya. Belum. Jadi Biasanya keuntungannya kita udah dapat materi sendiri gitu. lebih awal. Nah, itu dia keuntungannya. Lebih awal. Jadi orang-orang yang mengikuti suatu organisasi itu bukan sebuah halangan untuk Bukan. berprestasi, bukan Bukan. sebuah halangan untuk mencapai IPK 3,5. Di garis bawahi. Boleh di garis bawahi. kalau- 4 misalkan saya juga Bisa. pengen 4. Bisa. Insya Allah lah. Ya, amin. Kalau Allah mengizinkan. Seiring usaha kita kan. Iya, Ya, jelas. Seperti itu. Ya alhamdulillah lah. Banyak kok juga beberapa alumni dan Nah. stem cell demis. Kalau kita menyebut alumni itu di NCC Emergency stem cell dan demis ya. Jadi Oke. kakak kita yang di misioner dan stem cell itu banyak banget yang mereka benar-benar lulus dalam keadaan cum laude. Nah, Jadi nggak cuman Amin. nggak semoga saya nyusul. bukan hanya teman-teman nih mungkin persepsinya wah aku ikut organisasi nih bakalan sibuk apalagi ada kuliah ntar nilai IPK ku nggak nyampe cum laude. Nggak, banyak banget beberapa alumni kita yang dia tuh cum laude karena mengikuti organisasi. Mengikuti organisasi banyak teman, belajar bareng. Nah, Ya, itu dia. gitu. Jadi kita nggak mengerti, jadi bisa mengerti dari teman. Betul. Jadi kita punya teman untuk belajar bareng, buat berusaha bareng, buat cum laude bareng. Nah, gitu. itu. Dan juga ada beberapa, emang udah terbukti beberapa alumni dari NCC ini udah ada yang jadi dosen di UI. Wah, terus ada. juga yang di Jepang. Ada. Di Arab Saudi. Ada. Emang, wah pokoknya emang banyak sekali ya terkait emang relasi yang kita bangun juga bisa mempengaruhi kerja kita. Bener. Istimewanya nih Mas Apa? Rusdi. Jadi Apa? di NCC Emergency ini dari awal awal angkatan pertama sampai kita angkatan ini mau buka angkatan 2020 yaitu angkatan ke-12 Ya. itu kita silaturahminya masih terjaga. Oh, Gitu. Jadi itu kita yang memang jarang dimiliki orang organisasi. benar. Jadi silaturahmi kita masih terjaga dari angkatan pertama sampai sekarang. Bahkan kita selalu nanti ketika kita punya masalah kita sering konsultasi, kita sering cerita berbagi pengalaman. Bahkan ketika kita mengadakan acara nanti kan banyak nih dari angkatan pertama itu mereka beliau-beliau ini sudah kerja diundang sebagai pemateri dan lain-lain. Jadi silaturahmi kita tetap terjaga. Nanti rencananya juga di sini
Mas Rusdi bakalan ngundang siapa Ya, lagi nih? banyak lah nanti ngundang ke depannya. Oke. Selain Afan sendiri. Selain anggota aktif ya, selain kita dari akan anggota mengundang aktif. dari luar lah, insya Allah. Dari nanti luar kalau untuk misalkan. berbagi pengalaman, Betul berbagi sekali. ilmu, gitu ya. Itu terkait macam-macam tantangan dan juga apapun itu, yang penting kita mampu menghadapinya dengan tenang gitu kan. Betul. Betul sekali. Terus terkait ini Pak, apa namanya? Minum bentar ya. Oh silahkan. Kopi nangkau dengan Bismillah. Wah. Nikmati saja. Apa namanya? Seiring berjalannya waktu kan, emang semakin sini, apa namanya, terkait corona juga belum berhenti. Nah kita kan menginisiasi bahwa program selanjutnya itu emang kita ada 2 plan ya, kayak online dulu. Benar. Terus ketika kita menunggu corona ini udah reda, emang kita insya Allah pengennya langsung offline. Iya benar. Karena ada beberapa pelatihan yang emang harus saya sendiri di-offline-kan. tunggu-tunggu Pak, saya sendiri Benar. menunggunya. Apa aja tuh? Jadi kayak vertical rescue. Wah, vertical itu kan rescue, benar, sangat benar. menyenangkan dan Vertical rescue itu. ini nih. Vertical rescue itu kayak apa? Kayak apa? Jadi yang aku tahu ya, vertical rescue itu kayak penyelamatan dari bidang yang vertikal gitu. Yang vertikal. Nah, kita turun, naik, bisa gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat apa namanya, nama umumnya rappelling. Nah, Ya raffling juga Raffling. itu gitulah kurang Ya, lebih kayak gitu gitu. setahu saya. Terus juga terkait apa namanya? Water rescue itu Ya, sangat water saya rescue. tunggu. Karena dulu pernah ya saya sekali water rescue di Waduk Sermo Waduk Sermo. sama MDMC. Waduk Sermo tuh tempat yang ini bukan syuting Bumi Manusia ya, bukan? Benar. Oh, iya. Ya, yang syuting Bumi Manusia itu. Itu kan ada waduk yang gede kan. Nah, di situ kan kita simulasi penyelamatan ketika ada orang yang tenggelam. Wah. Bagaimana cara menyelamatkannya gitu, dipegang peran kita, terus dikasih pelampung ataupun apa iya, gitu iya. gitu. Terus ada tanda Berdasarkan namanya ya, water rescue. water rescue, penyelamatan ya, Di dalam air. gitu. Gini apa namanya, terkait hal-hal apa saja sih apa namanya yang Afan rasakan yang kemarin dari awal masuk NCC itu seperti apa sih sehingga terpikir ingin masuk NCC ini, sekedar motivasi sama Sekedar teman-teman motivasi ya, aja ya, dikit teman-teman yang ingin masuk NCC itu apa sih yang Afan pikirkan pertama kali ingin masuk? Pertama kali masuk, yang jelas dari aku pribadi masuk NCC Emergency itu bukan masuk NCC Emergency aja. Kita ketika memasuki suatu hal yang baru, itu tuh hal yang baru itu yang ingin saya gali, yang ingin aku gali. Jadi hal yang baru kita masuk ke suatu organisasi, salah satunya di organisasi NCC Emergency. Yang jelas kita nggak ada akan ruginya. Yang jelas kita nggak akan ada ruginya seperti itu. Itu yang perlu garis bawahi. Karena ketika kita memasuki suatu hal baru, pasti kita ada suatu hal yang baru yang kita dapat juga gitu loh. Jadi itulah dulu penguat ketika mengikuti organisasi, salah satunya NCC Emergency. Aku mikir wah, di NCC Emergency itu berarti menemui hal-hal yang baru, dan di situ saya siap untuk belajar. Itu aja sih sebenarnya, simple. Sebenarnya yang penting kita mau mencoba hal yang baru. Mau mencoba hal yang baru gitu. Berarti saya pernah membaca nih di sebuah buku, aku lupa bukunya buku apa gitu, bahwa orang yang mampu bertahan lama itu adalah orang yang mampu beradaptasi, bukan orang yang kuat. Jadi yang penting itu kita beradaptasi dengan lingkungan kita. Benar. Sehingga kita bisa bertahan lebih lama. Lama-lama juga kuat. Kayak gitu, lama-lama kuat. Intinya beradaptasi juga. Oke, apa namanya? Oke, jadi gini Pak, apa namanya? Kita udah ngobrol-ngobrol lumayan cukup panjang, Panjang banget, lumayan. terkait anggota apa kegiatan NCC besok nih yang dekat itu kan ada oprek kan. Ngomong-ngomong kan hari ini tanggal berapa sih? Hari ini tanggal 13. Hari Minggu tanggal 13. Ya, tanggal 13. Nah, ngomong-ngomong hari ini teman-teman sudah bisa mendownload formulir pendaftaran yang ada di bio Instagram. Video Instagram Nah, Emergency. nanti teman-teman bisa mendownloadnya, terus mengisinya. Nanti panduannya juga akan di-share di IGTV. Nanti teman-teman bisa tonton di IGTV. Tetap stay tune di Instagram NCC Nah, Emergency. gitu. Jadi bisa dijelaskan nggak Pak sedikit terkait apa namanya rangkaian opreknya dan juga cara mendaftarnya gimana sih? Dan berakhir kapan
mulainya kapan gitu? Jadi sebenarnya yang saya tahu secara garis besar ya, kan nanti teman-teman juga akan mengikuti TM, dan di technical meeting itu nanti lebih jelas detailnya untuk rangkaian-rangkaiannya Mas. Jadi nanti ketika ada teman-teman mengikuti rangkaian oprek ini, salah satunya ya, ini spoiler dikit aja, teman-teman bakal mengikuti tahap 1 dan tahap 2. Jadi di tahap 1 nanti teman-teman bakalan bisa tetap lanjut di tahap 2, tapi nanti ketika di tahap 2 bakal ada pengumuman, dan di situ ya teman-teman bakal terseleksi seperti itu. Tapi jika sebenarnya jika teman-teman merasa yakin terhadap diri teman masing-masing, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Jadi yakinlah dengan kemampuan diri sendiri. Oh, aku yakin nih bakalan masuk di NCC Emergency. Jangan takut untuk mencoba. Intinya itu aja. Jadi ya jangan takut nanti tuh nggak kedapatan kuota, karena kita juga membukanya banyak seperti itu. Jadi mungkin ada kemarin teman-teman yang bertanya berapa sih kuota untuk mengikuti NCC Emergency ini gitu. Jadi ya, ini yang sebelumnya ya 25. Ya kemungkinan tahun ini kan bisa kurang lebih naik juga, bisa turun juga. Jadi tergantung dari apa ya, keyakinan teman-teman masing-masing gitu. Yang penting kalau teman-teman tuh yakin aku bisa nih masuk NCC Emergency seperti itu, dengan semua kelebihan dan kekurangan teman-teman, dan itu ya nanti bisa juga sebagai salah satu indikator kita menerima teman-teman di NCC Emergency seperti itu. Yang penting jadi diri sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Linknya bisa teman-teman download di bio, dan juga jangan lupa persyaratannya dilengkapi, sertakan sertifikat barista 2020 kemarin. Oh iya 2020. Benar. Barista ya, jangan lupa sertakan, dan juga membuat video perkenalan diri seperti nama, terus juga hobinya apa, dan lain-lain yang sudah ditentukan di Instagram itu ya. Nanti kita juga share formulirnya ke Kosema ya. Nanti kita share ke Kosema, teman-teman. Jangan takut kalau nanti kok nggak bisa buka Instagram nih, mungkin nggak punya kuota atau apa. Nanti kita juga bakal share ke Kosema atau ketua angkatannya 2020 seperti itu. Gitu. Ya teman-teman, mungkin tadi terkait penjelasan oprek dari tanggal 13 ini udah bisa di-download sampai rangkaian selanjutnya nanti teman-teman bisa ikuti. Pak, ini terakhir nih Pak. Harapannya untuk tidak hanya untuk NCC, tapi untuk relawan-relawan yang ada di garis terdepan, seperti relawan yang ada di rumah sakit yang menangani COVID, dan juga COVID ini harapannya mau seperti apa dari Bapak, dari Avan sendiri? Gimana ya? Jadi kalau harapannya semoga nanti kedepannya itu segera ada penawarnya atau vaksinnya. Jadi semoga ada, kalau enggak setidaknya ada kebijakan dari pemerintah itu untuk gimana sih ini kelanjutannya offline atau online-nya seperti itu. Jadi biar kita tuh menjalani roda organisasi atau menjalani kegiatan itu jelas. Jadi kita nggak cuman punya plan satu, kita tapi punya beberapa plan yang nanti bisa kita jalankan dengan jelas seperti itu. Seperti itu. Baik. Mungkin perjumpaan kita pada hari ini cukup sampai sini. Kapan-kapan kita bisa ngobrol. Boleh ngobrol santai ya. Baik teman-teman, berakhir sudah podcast pertama NCC pada hari ini dengan bintang tamu Resananda Avan Rapsodin. Apa sih? Resananda Avan aja. Resananda Avan ya. Banyak panjang. Muhammad. Nah, itu dia. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perbincangan kita dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman mampu mengambil hikmahnya, mampu mengambil yang baiknya. Tetap semangat untuk kita semua dan jaga kesehatan, jaga jarak, pakai face shield, masker nanti. Keluar pakai face shield. Kalau keluar rumah ya, kita di dalam rumah. Ya kalau keluar rumah pakai masker dan face shield, tetap mencuci tangan 6 langkah. Betul sekali. Seperti itu teman-teman. Semoga kita tetap bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Tetap semangat, kita jargon dulu Pak. Boleh. NCC, salam emergency.